Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam mengetahui kehendak Tuhan di tengah perjalanan kita mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan membacakan nats kita, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita membaca nats ini dalam perikopnya di Alkitab kita, Matius 21 ayat 18 sampai 22, maka kita akan menemukan nats ini berada dalam konteks Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem bersama murid-muridnya, dan dikatakan di sana Yesus merasa lapar. Dan dalam perjalanan itu, dengan rasa lapar itu, Yesus melihat ada sebatang pohon ara dan dia menuju ke sana dengan maksud ingin menemukan atau ingin mendapatkan buahnya. Tetapi ternyata pohon itu tidak berbuah, sekalipun pohon itu sebagai pohon ara dengan daun yang lebat. Lalu Yesus berkata kepada pohon itu, "Mulai hari ini sampai selamanya engkau tidak akan menghasilkan buah lagi." Dan Alkitab katakan pohon itu seketika kering dan mati. Saudara-saudara, melihat itu murid-muridnya tercengang dan bertanya, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Dan untuk menjawab ketercengangan murid-murid itu, Yesus berkata kepada mereka bahwa jika mereka percaya dan tidak bimbang, mereka bukan saja bisa melakukan apa yang Yesus lakukan pada pohon ara itu, tetapi apabila mereka memerintahkan gunung supaya beranjak dan terlempar ke dalam laut, pun itu bisa mereka lakukan. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, apapun yang mereka minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, mereka akan menerimanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sedikit lagi semakin dalam melihat nats ini ke dalam konteksnya, sehingga kita bisa menjadi orang yang tidak mencabut nats ini dari pokok dan akarnya. Karena jika demikian, apabila kita mencabutnya dari pokok dan akarnya, maka kita akan sampai kepada pengalaman yang mati akan nats ini. Maksudnya, kita tidak akan mengalami dalam kenyataan hidup kita apa yang dikatakan nats ini jikalau kita mencabutnya dari pokok dan akar konteksnya dan kita paksakan kepada konteks kita sendiri. Saudara-saudara, dan kita tidak akan mendapatkan pesannya secara utuh atau secara lengkap. Sangat jelas bahwa apa yang diucapkan Yesus dalam nats ini adalah diucapkan kepada murid-murid. Murid-murid yang sudah dipanggilnya, yang sudah meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dan saat itu mereka sedang dalam perjalanan bersama Yesus menuju Yerusalem, tepatnya menuju Bait Allah. Dalam Matius 21 ayat 23 kita bisa melihat di sana, karena Yesus akan mengajarkan firman Tuhan di sana. Ya. Dan saat itulah Yesus sedang lapar. Saudara, tentu bukan sesuatu yang spekulatif kalau saya katakan atau kita katakan kalau Yesus saat itu lapar, tentulah murid-muridnya juga lapar, mengingat itu adalah pagi-pagi. Dan hari-hari sebelumnya mereka sedang berada dalam perjalanan yang cukup panjang dan hari-hari yang cukup sibuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, situasi ini sangat perlu untuk kita pahami lebih dahulu. Kenapa? Supaya hati dan pikir kita dituntun untuk mengerti apa maksud dari perkataan Yesus ketika dia berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bertanya, jika dalam keadaan lapar, ketika ada orang datang berkata, mintalah apa saja yang kamu mau. Kira-kira apa jawaban kita? Kira-kira apa yang akan kita minta? Tentulah yang kita minta adalah
makanan, kan begitu. Berilah aku makanan. Karena apa yang kita alami saat itu sangat mempengaruhi, bahkan akan menuntun kita menjawab apa. Itu sebabnya pastilah kita akan meminta makanan. Saudara, lalu jikalau kepada kita diberikan lagi kesempatan atau kebebasan meminta makanan apa saja yang kita minta, silahkan. Makanan apa yang mau saudara minta? Orang berkata begitu kepada kita. Apakah yang akan kita jawab? Apakah jawaban kita? Tentulah jawaban kita adalah makanan-makanan yang memang sebelum-sebelumnya adalah makanan yang biasa kita makan. Ya, mungkin yang kita minta adalah nasi goreng, ayam goreng, mungkin rendang. Kalaupun ikut jusnya, mungkin jus martabe, jus quini. Tentulah kita tidak akan minta menu-menu, walaupun menu itu enak dan mahal harganya. Tapi karena itu tidak biasa kita makan dalam keseharian kita, tentulah kita tidak meminta itu. Saudara, kenapa kita seperti itu? Dan memang biasanya seperti itu, kan gitu. Itu sebabnya saya dan mungkin saudara juga punya pengalaman. Kita pergi ke satu restoran dan kita mengajak orang, dan ketika kita katakan, ayo pilih, orang itu berkata, adanya ayam goreng di sini. Nah, karena apa? Karena sebelum-sebelumnya dia mengenal ayam goreng sebagai makanan yang enak, gitu. Nah, kenapa kita meminta hal-hal yang demikian? Jawabannya adalah karena memang dunia kita adalah itu. Dunia makan kita adalah itu. Tidak yang lain. Walaupun ada yang lain yang lebih enak dan yang lebih mahal. Tapi itu bukan dunia kita. Saudara-saudara, menurut saudara, jika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka boleh meminta apa saja kepada Tuhan dan mereka akan menerimanya, kira-kira apakah yang akan diminta oleh murid-murid itu kepada Yesus? Apalagi dalam konteks saat itu, mereka sudah meninggalkan kehidupan mereka dan mengikut Yesus. Dan saat itu mereka sedang dalam perjalanan menyertai Yesus yang akan ke Yerusalem. Dan mereka lapar saat itu. Ketika Yesus berkata, mintalah apa saja. Kira-kira apa yang akan mereka minta? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lalu ketika nas ini ditanyakan kepada kita, yang mana kita adalah orang-orang percaya, pengikut Tuhan. Jikalau kepada kita nas ini disampaikan, mintalah apa saja. Kira-kira apakah yang akan kita minta? Saudara-saudara, mari kita kembali kepada Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi, ini dinyatakan Yesus kepada murid-muridnya, yang adalah orang-orang yang telah memutuskan untuk meninggalkan dunia mereka dan memutuskan untuk mengikut Yesus seluruh hidup mereka dan seluruh waktu mereka. Mereka sudah memutuskan untuk menyerahkan hidup mengikut Tuhan, memutuskan untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus katakan, apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apakah yang akan murid-murid itu minta kepada Yesus? Saya yakin yang mereka minta pastilah hal-hal yang berkenan dengan dunia mereka saat itu, yaitu dunia mengikut Tuhan. Tentulah mereka tidak akan meminta hal-hal yang berkaitan dengan dunia mereka sebelumnya. Tentulah Simon dan Andreas, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes tidak akan meminta kapal yang besar atau meminta jala yang lebar, jala yang kuat, jala terbaik, atau mungkin meminta pukat yang bisa mereka pakai untuk menangkap ikan di Danau Galilea yang adalah dunia mereka sebelumnya. Tentulah mereka tidak akan meminta itu. Pastilah Matius dan Yakobus anak Alfeus tidak akan meminta jabatan tinggi dalam departemen bea cukai yang adalah dunia mereka sebelumnya. Pasti mereka tidak akan meminta itu. Karena itu bukan lagi dunia mereka, walaupun sebelumnya itu adalah dunia mereka sebagai pemungut cukai.
Saya kira pasti mereka hanya akan meminta segala sesuatu yang berguna untuk menolong mereka untuk semakin lebih baik lagi dalam mengikut Yesus. Karena memang kalau kita mempelajari Alkitab, bukan perkara yang mudah bagi mereka yang telah memutuskan mengikut Yesus untuk mengikut Yesus. Itu bukan perkara yang mudah dan tentu banyak hal yang mereka butuhkan. Dan ketika diberi kesempatan meminta, pastilah yang mereka minta adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan kepengikutan mereka akan Yesus saat itu. Saudara-saudara, Yesus tidak mengatakan hal ini, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Yesus tidak mengatakan hal ini kepada orang-orang yang mencari untung untuk diri sendiri dengan berjualan di halaman bait Allah, yang hari sebelumnya Tuhan Yesus usir dari halaman bait Allah. Nats ini juga, perkataan ini juga tidak dikatakan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam, pemimpin-pemimpin bait Allah yang tidak mungkin tidak terlibat dalam persekongkolan atau dalam perkomisian atas orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Kalimat ini tidak dikatakan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam, orang-orang Farisi yang kesukaannya adalah mencari hormat, mencari pujian dari orang-orang lain. Mereka bukan kepada mereka Yesus menyampaikan nats ini, tetapi kepada murid-muridnya. Karena saudara tentu bisa membayangkan, apabila Yesus mengatakan perkataan ini, mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka kamu akan menerimanya. Apakah yang akan dijawab oleh orang-orang yang sebelumnya berdagang di halaman bait Allah? Apakah yang akan dijawab atau yang akan diminta oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam? Tentu saudara tahu apa yang akan mereka minta kalau Yesus memberi kebebasan meminta kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lantas bagaimana dengan kita? Ketika Yesus dan firman-Nya mengatakan kepada kita sekarang ini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apakah yang akan kita minta, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah permintaan kita sama seperti yang diminta oleh para murid-murid itu? Apakah cara kita meminta? Apakah dasar kita meminta adalah sama seperti dasar dan cara meminta yang dialami oleh murid-murid itu? Saudara-saudara, jikalau saudara sebagai anak, ya, ini kita bayangkan dulu kita sebagai anak, dan bapak kita meminta kepada kita untuk membangun sebuah rumah yang besar, bertingkat, dan dengan pekarangan yang luas. Ya, lengkap dengan pekarangan yang luas dan harus asri, indah begitu ya. Nah, bapak kita meminta kita untuk membangun itu. Dan tidak ada pilihan bagi kita, karena kita anaknya, maka kita harus melakukannya. Karena kalau kita mundur dari apa yang bapak kita itu minta, maka kita dicoret sebagai anak, begitu. Itu situasinya. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Nah, tentu kita akan melakukan apa yang bapak kita itu minta, kan begitu. Nah, lalu kita akan melakukannya, mulai membangunnya. Nah, ternyata ketika kita membangunnya, kita menghadapi banyak kendala. Mulai dari dana yang diberikan terbatas, lalu material yang susah didapatkan, lalu ada pula tetangga yang komplain dan tidak suka ketika kita membangun itu. Dan tetangga itu pun tetangga yang garang, yang suka menghambat-hambat kita, bahkan mengancam kita. Lalu kita juga menemukan kita kesulitan dalam menumbuhkan tanaman-tanaman atau pohon-pohon atau elemen taman yang diperlukan sesuai dengan apa yang bapak kita itu minta. Kita menghadapi semua masalah itu dalam membangunnya. Lalu di tengah-tengah kita mengalami semua itu, bapak kita itu pun datang dan berkata, "Nak, apapun yang kamu minta, maka kamu akan menerimanya." Saudara,
ketika dalam situasi itu dan dalam tugas itu, Bapak kita itu datang dan bertanya kepada kita, berkata kepada kita, "Nak, mintalah apa yang kamu butuhkan." Kira-kira yang kita butuhkan apa? Atau kira-kira yang kita minta apa, saudara-saudara? Apakah yang akan kita minta kepada Bapak kita itu? Saya kira ketika kita sebagai anak yang dikuasai oleh keinginan melakukan apa yang Bapak kita itu minta, pastilah yang kita minta, ketika dia berkata mintalah apa saja, pastilah yang kita minta, "Pak, berikanlah tambahan dana supaya aku bisa melakukannya dengan lebih baik." Pastilah yang kita minta adalah, "Pak, berilah aku informasi di mana aku bisa mendapatkan material yang cukup." Tentulah yang kita minta adalah, "Pak, tolonglah aku untuk menghadapi tetangga ini yang suka komplain dan mengancam-ngancam saya dalam membangun apa yang Bapak minta." Tentulah yang kita minta adalah, "Pak, tolong saya, bagaimana saya harus melakukan atau membuat pohon-pohon dan elemen-elemen taman ini bisa tumbuh dengan baik. Tolonglah saya." Pastilah yang kita minta adalah hal-hal yang demikian, karena hati kita sedang dikuasai oleh keinginan melakukan apa yang Bapak kita itu mau. Pastilah yang kita minta dari Bapak itu adalah hal-hal yang menolong kita untuk bisa mensukseskan keinginan kita melakukan apa yang Bapak kita mau itu. Saya kira pastilah demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya harap saudara kini sudah bisa mengerti apa maksud Yesus ketika dia berkata, "Dan apa saja yang kamu minta, mintalah, maka kamu akan menerimanya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah tahu apa yang harus kita minta kepada Tuhan, lalu kita melanjutkan sedikit lagi nas kita. Matius 21 ayat 22 ini tadi menyatakan kepada kita, ketika kita sudah tahu apa yang kita minta, maka selanjutnya adalah bagaimana memintanya, yakni harus meminta dengan penuh kepercayaan. Mintalah dalam doa dengan penuh kepercayaan. Saudara meminta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Di sini maksudnya adalah meminta dengan iman, karena kepercayaan atau iman itu adalah terjemahan dari kata dasar yang sama, yaitu pisteo dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah iman atau kepercayaan. Meminta dengan penuh kepercayaan berarti meminta dengan penuh iman, meminta dengan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 21 ayat 22 tadi menerangkan bahwa dalam kita meminta segala sesuatu yang ingin kita minta dalam doa kepada Tuhan, ada suatu kondisi atau ada sesuatu syarat yang harus terpenuhi, yaitu bahwa doa itu harus diminta dengan iman atau dengan penuh kepercayaan. Itu syarat yang harus dipenuhi sehingga apa yang kita minta, kita akan menerimanya. Saudara, apakah meminta dengan iman? Roma 10 ayat 17 menolong kita untuk mengerti apakah iman yang benar sebagai pengikut Kristus. Di sana dijelaskan tentang dasar yang fundamental sekali tentang apakah itu iman. Di sana disebut, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman kita adalah apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang kita katakan. Apa yang firman Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Itulah iman. Iman adalah segala perkara yang lahir dari ketika kita mau mendengar, dalam arti menerima sepenuhnya apa yang firman Tuhan katakan. Tidak persoalan apakah yang firman Tuhan katakan itu masuk akal atau tidak, kita mampu menurut pikiran kita atau tidak, kita bisa menurut pertimbangan kita mengerjakannya atau tidak. Tidak tergantung kepada itu. Itu sebabnya dalam Yohanes 15 ayat 7, firman Tuhan menjelaskan yang bisa menolong kita untuk lebih memahaminya lagi, bagaimana meminta dalam iman. Di sana dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya."
Dan di satu bagian lagi 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, kedua nas ini, kedua bagian firman Tuhan ini menerangkan bahwa kita akan menerima apa saja yang kita minta kepada Tuhan. Ketika kita meminta dalam keadaan bahwa kita sedang tinggal dalam firman, dan sedang hidup menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara mendengar kebenaran ini, mungkin saudara akan berkata, kok ribet sekali, kok repot sekali urusan berdoa ini. Harus tinggal dalam firman dan kita sedang melakukan perintah-perintah Tuhan. Kok repot sekali? Ya memang repot. Kok ribet sekali? Ya memang ribet. Saudara, saya mau katakan Tuhan memang membawa kita kepada keribetan dan kerepotan dengan tujuan supaya kita tahu apa yang harus kita minta. Supaya kita yakin bahwa yang kita minta adalah benar. Nah, kenapa Tuhan membawa kita kepada keribetan dan kerepotan? Saudara masih ingat ilustrasi yang saya jelaskan tadi ketika Bapak kita memberi kita tugas dan ketika kita memutuskan melakukannya, bukankah repot sekali? Dan bukankah kerepotan itu akhirnya menuntun kita untuk tahu meminta apa yang harus kita minta? Dan bukankah ketika kita sudah tahu apa yang harus kita minta, bukankah kita akan menerimanya? Karena bukankah Bapa yang kepadanya kita meminta akan memberikannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memang sedang membawa kita kepada hidup yang repot dan ribet ketika kita percaya dan memutuskan untuk mengikut Dia dalam hidup kita. Kenapa repot? Kenapa ribet? Karena kita harus hidup mengikut petunjuk-petunjuknya dalam firman-Nya. Harus hidup melakukan perintah-perintahnya yang kalau ditinjau dari keberadaan kita sebagai manusia, tentu kita akan berkata, mana mungkin aku bisa melakukan firman Tuhan itu? Mana mungkin aku bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku? Saudara-saudara, dalam hidup yang demikianlah, dalam pemikiran yang demikianlah, Tuhan datang dan berkata, "Nak, apapun yang kamu minta, dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saudara-saudara, inilah pesan firman Tuhan bagi kita. Mungkin kita berkata, kalau kita meminta seperti itu, kalau kita ternyata hanya meminta apa yang kita perlukan dalam pengikutan kita kepada Tuhan, lalu bagaimana dengan perkara-perkara lain? Apa yang kita butuhkan misalnya, keperluan-keperluan penghidupan kita misalnya, lalu bagaimana dengan itu? Saudara yang terkasih, tidak ada bapa yang baik yang tidak memberikan apa yang diperlukan anak-anaknya ketika anak-anaknya itu mengerahkan hidupnya melakukan apa yang dia kehendaki. Demikian Bapa kita, tidak mungkin Bapa kita tidak akan mencukupkan keperluan-keperluan hidup kita ketika kita sudah memutuskan untuk mengikut Dia. Ketika kita sudah memutuskan bahwa dunia yang lama kita tinggalkan, kita sekarang berada dalam dunia yang baru, yaitu apa? Merepotkan diri, meribetkan diri dalam hidup di tengah dalam firman dan mengikuti perintah Tuhan. Ketika kita merepotkan diri, meribetkan diri, mengerahkan hidup kepada hal itu, mintalah apa saja, pasti kita akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kita perlukan, jika memang itu kita perlukan dalam rangka membuat kita semakin dapat mengasihi Tuhan. Mintalah apa yang kita perlukan, jikalau itu memang kita perlukan dalam rangka kita bisa semakin menyenangkan hati Tuhan. Mintalah apa saja, jikalau memang itu kita perlukan dalam pengikutan kita akan Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Mintalah apa saja, jikalau itu memang kita perlukan, supaya kita semakin bisa menghidupi firman dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Salam.